Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini Ustazah Niken akan mengajarkan tentang tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, muatan pelajaran bahasa Indonesia IPA dan IPS. Nah, untuk yang pertama, Ustazah Niken akan mengajarkan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang kata baku dan kata tidak baku. Apa sih pengertian dari kata baku dan kata tidak baku itu sendiri? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini Ustazah Niken sudah memberikan beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Di sini bisa kalian lihat ada kata bakunya abrasi. Itu kalian sering sekali menggunakan kata abrasi. Kata abrasi itu tidak baku, yang baku adalah abrasi. Terus kalian sering juga menemukan kata tidak baku absorpsi. Nah, absorpsi ini kata bakunya adalah absorpsi, seperti yang tercantum di sebelah kiri. Terus ada lagi kata adab yang menggunakan huruf P di belakangnya, itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah adab. Nah, di situ ada beberapa kata tidak baku dan kata baku. Bisa kalian lihat sendiri dari kata baku abrasi sampai absolda. Ini hanya contoh beberapa saja. Nanti kalian juga bisa mencari lagi di buku ataupun di internet tentang kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya, di sini kita masuk ke materi IPA. Nah, di materi IPA ini kita akan belajar tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, di sini ada 4 contoh. Ustazah Niken hanya mengambil 2 contoh, 2 tumbuhan dan 2 hewan. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan lidah buaya. Nah, lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka bakar. Selain itu, sekarang lidah buaya itu juga sering digunakan untuk alat kecantikan, biasanya untuk masker wajah dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Itu adalah manfaat dari tumbuhan bakau. Selanjutnya kita menuju ke manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Di sini Ustazah akan memberi 2 contoh. Contoh yang pertama ini ada yang namanya cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing tanah bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, selanjutnya ada lagi hewan domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk membuat pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.
Selanjutnya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka, terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Artinya, tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di suatu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Nah, di sini berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, di sini Ustazah Niken memberikan satu contoh, yaitu ada yang namanya bunga Padma raksasa. Nah, tumbuhan bunga Padma raksasa ini atau sering sekali kita sebut dengan bunga Rafflesia. Nah, ini memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari saja. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan tanaman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada tumbuhan cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Selanjutnya di sini ada hewan orangutan. Nah, ini kita masuk ke pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Sering kalian lihat di televisi yaitu tentang orangutan. Nah, orangutan ini merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Selanjutnya ada gajah Sumatera. Nah, kalian biasa lihat nih, gajah Sumatera itu seperti itu gambarnya ya. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan.
Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Oke, kita mulai beralih ke mata pelajaran IPS. Di mata pelajaran IPS ini kita akan belajar tentang manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dan berbagai bidang. Nah, di sini ada 3 bidang yang Ustazah Niken berikan contoh. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ini setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya dalam perekonomian, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya dalam bidang sosial, bangsa Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan apa saja? Yaitu yang pertama adalah kebijakan Oweyang Republik Indonesia atau ORI. Kalau zaman dahulu kan belum ada U, jadi nulis U-nya itu pakai OE. Jadi ini dibaca Oweyang, ini dibaca uang ya. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah di Jepang. Nah, selanjutnya ada yang namanya konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangkukusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi 2 yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi dan pengendalian harga barang. Selanjutnya ada pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini, Menteri Keuangan saat ini, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Aga Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Selanjutnya ada rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, materi hari ini hanya 3 saja, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk selanjutnya nanti tugasnya akan Ustazah Niken upload di Classroom. Silahkan dibuka dan jangan lupa disimak materinya sampai selesai. Untuk hari ini Ustazah Niken akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.